Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan yang singkat dan berharga ini, izinkan saya menyampaikan materi bahasan selanjutnya, yaitu tentang bab munakahat atau pernikahan. Dan materi ini tentu saja penting karena menjadi bagian keseharian kita sebagai umat manusia, termasuk sebagai umat Islam. Nah, nikah pada dasarnya adalah ada 4 aspek yang dilakukan di dalam kehidupan seorang muslim. Dalam pembahasan ini juga berkaitan dengan pengertian secara tidak langsung. Jadi nikah itu pada dasarnya adalah bersatunya dua insan antar ghair muhrim, artinya yang boleh dinikah sesuai dengan batasan-batasan tertentu, antar lawan jenis, jadi laki dengan perempuan, akhwat dengan ikhwan. Kemudian ikatannya ikatan sakral, ikatan suci, sehingga di sanalah ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Jadi intinya nikah itu adalah bersatunya dua insan antar ghair muhrim, antar lawan jenis, kemudian dalam ikatan yang sakral, artinya ibadah, bukan sebuah permainan layaknya dalam keseharian, tapi ini ada ikatan tertentu yang kemudian dari yang halal bisa menjadi berubah haram, atau sebaliknya yang asalnya haram menjadi halal karena ada ikatan ini. Nah, lebih lanjutnya kita lihat dari sisi hukum. Di nikah itu kalau dilihat dari hukum bisa ada 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Nah, wajib bagi siapa? Yaitu bagi orang yang berkeinginan dan mampu serta khawatir terlibat zina bila tidak segera menikah. Jadi menikahnya itu menjadi sebuah keharusan, karena kalau tidak nikah dia takut terjerumus kepada jurang dosa, gitu ya. Ini wajib karena itu harus segera, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang sunnah, yaitu bagi orang yang berkeinginan, mampu dalam biaya dan juga mampu mengurus rumah tangga. Sementara yang haram adalah bagi orang yang berniat jelek karena dendam dan sebagainya, atau nikah dengan cara yang tidak sesuai syariah. Jadi haramnya ini terjadi ketika niat dan caranya tidak benar. Kemudian makruh bagi yang belum berkeinginan, seperti anak kecil yang belum begitu ada niat, kemudian dipaksa-paksa oleh orang tuanya padahal dia belum ada keinginan. Nah, ini khawatir akan teredor dalam menaiki kewajibannya karena masih kecil, kemudian dia tidak menunaikan kewajiban kepada suaminya. Kemudian mubah ini hukum asal pernikahan. Jadi intinya nikah itu sebetulnya boleh nikah, boleh enggak, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika kita melaksanakan nikah ini karena Rasul mencontohkan, maka kita dipersilakan melaksanakannya sesuai dengan syariat yang diajarkan. Tapi tidak menjadi terlarang kalau misalnya ada orang yang tidak nikah karena mungkin ada penyebab-penyebab yang mempengaruhi sehingga dia tidak bisa menikah. Mungkin calonnya belum ada, atau mungkin ada alasan-alasan yang lain yang kadang-kadang orang tidak tahu, mungkin punya penyakit sebagainya. Nah, itu hukum secara umum. Kemudian tujuan nikah ini menjadi hal yang harus kita pahami, karena tujuan juga bagian yang harus kita kejar supaya nikahnya jelas. Pertama, menjalankan ibadah. Tentu saja nikah adalah ibadah karena dalam sebuah hadis disebutkan an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, artinya Rasul melaksanakannya, dan barang siapa yang benci dengan sunnahku maka itu bukan golonganku. Makanya kalau Allah tidak bisa nikah atau belum nikah, bukan berarti kita harus benci. Tetap kita suatu ketika akan melaksanakan sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Rasul.
Kemudian yang kedua, nikah itu dalam rangka mengikuti sunnah Rasul karena Rasul melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, memperoleh kebahagiaan insya Allah dengan adanya istri, suami, ada anak, ada cici, cucu, dan seterusnya. Nah, ini akan punya peluang kebahagiaan bertambah. Kemudian memperoleh keturunan yang sah. Nanti dengan nikah tentu saja insya Allah dengan kehendak Allah akan diberikan keturunan. Jadi mungkin bagi orang-orang tertentu yang ada penyebab karena kurang sehat ataupun ada hal lain yang kemudian tidak Allah berikan keturunan kepada keluarga itu. Kemudian menjaga kehormatan dan harkat manusia, karena dengan adanya istri dan suami itu menjadi terjaga kehormatan, terutama ketika wanita ada yang menjaga suaminya tidak timbul fitnah. Suami juga akan terjaga oleh istrinya dengan segala kehormatan yang ada. Kemudian memenuhi kebutuhan biologis, karena secara alamiah manusia punya sifat alaminya ingin memenuhi hasrat seksualnya, maka dengan nikah itu akan tersalurkan hasrat seksualnya. Seperti halnya juga makhluk-makhluk hidup yang lain semacam hewani itu ada hasrat seksual, maka manusia sebagai bagian dari makhluk hidup maka itu punya kebutuhan hasrat seksual ataupun kebutuhan biologis. Kemudian dengan nikah sebetulnya akan memperluas silaturahmi. Asalnya satu keluarga, karena nikah menjadi bersatunya dua keluarga, bahkan banyak keluarga, karena di sanalah akan kumpul beberapa pihak, khususnya dua pihak antara pihak suami dan istri. Jadi akan terjalin silaturahmi yang lebih luas. Kemudian perlu dipahami juga tentang rukun nikah ya. Ini menjadi sahnya nikah itu pertama ada calon suami, tentu saja yang bukan muhrim. Calon istri juga jelas bukan muhrim, wali ya dari pihak calon istri. Ada bapaknya, ada pamannya, uanya misalnya, ataupun kakaknya. Nah, kalau tidak ada wali-wali yang menyangkut nasab, nanti ada keterkait dengan wali yang lain, termasuk ada wali hakim kalau sudah tidak ada wali-wali yang lain. Kemudian dua orang saksi dengan syarat Islam, saksinya akil yang berakal, balig, sudah dewasa, adil, dia mampu menempatkan sesuai dengan seharusnya, dia tahu aturan hukum. Kemudian di sanalah ada ijab kabul antara wali dengan calon mempelai laki-laki ya. Itu dengan mengatakan nikah di antara dua pihak itu. Jadi dengan istilah nikah, kawin ataupun dengan jawaz. Kemudian ada kecocokan antara ijab dan kabul itu. Jadi ketika antara yang mengijabkan dan yang kabul itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan dan diterimanya itu ucapannya. Kemudian juga ucapannya berturut-turut pada saat itu, tidak di lain waktu, langsung nyambung pada saat itu. Kemudian tidak ada syarat yang memberatkan, karena kalau berat nantinya akan terjadi hal-hal yang bermasalah untuk salah satu pihak, bahkan mungkin dua belah pihak. Kemudian yang berikutnya, kewajiban suami juga harus kita kenal, kita pahami untuk membuat keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, penuh dengan cinta dan kasih. Kewajiban suami misalnya memimpin, membimbing, melindungi, menafkahi, mendidik, bertanggung jawab tentu saja. Karena suami itu dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin untuk keluarga, khususnya untuk istrinya. Nah, sebaliknya istri juga harus melaksanakan kewajibannya, memelihara kesetiaannya kepada suami, menjaga kehormatan suami, termasuk membantu suami manakala perlu dibantu, mewakili suami ketika butuh perwakilan dari istrinya, menjaga amanahnya ketika dititipi amanah oleh suaminya, termasuk menjaga wibawa suami, karena suami adalah bagian dari hidupnya seorang istri. Artinya kalau suaminya terjaga wibawanya, juga istri akan berpengaruh. Jadi bukan sebaliknya dihancurkan oleh istrinya wibawa suami, itu yang tidak baik dan itu yang merusak sakinah wal rahmahnya. Oleh karena itu kewajiban suami istri menjadi keharusan untuk kita lakukan. Kewajiban suami menjadi hak istri dan kewajiban istri menjadi hak suami otomatis. Ya, kemudian ada hikmah nikah yang harus kita pahami supaya lebih semangat di dalam mengarungi keluarganya. Peluang dapat keturunan yang sah.
pastinya ya, insya Allah sesuai dengan kehendak Allah, dapat pendamping hidup dalam suka dan duka. Nah, ini. Kemudian tentu saja terpenuhinya kebutuhan biologis secara sah, menyangkut seksual. Kemudian diharapkan juga insya Allah terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian peluang banyak untuk meningkatkan ibadah. Jadi satu hal mungkin untuk hal tertentu itu ibadahnya satu, tapi ketika sudah punya istri atau suami, ibadahnya jadi double dalam rangka membantu anak istri. Istri juga dalam rangka membantu suaminya. Jadi kegiatannya bernilai ganda ibadahnya. Kemudian jelas banyak satu rahim antar sesama karena ada dua pihak. Kemudian beberapa istilah lain yang perlu dikenal dalam masalah nikah itu, terutama bagi yang sudah berkeluarga, istilah iddah itu harus dipelajari, masa menunggu setelahnya diceraikan ya. Kemudian talak, istilah cerai itu perlu dibahas, didalami. Itu silahkan dibaca dalam buku-buku. Zihar, ketika seorang suami menganggap istrinya sama dengan ibunya, jadi dengan istilah zihar, menganggap punggungnya sama istri dengan ibunya dulu. Ilah bersumpah untuk tidak menggauli misalnya. Kemudian li'an, saling mengutuk karena terjadinya saling tuduh menuduh di antara mereka dalam kaitan dengan fitnah perzinaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.